Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Amalia, merupakan mahasiswi PPG Prajabatan tahun 2022, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saat ini, saya akan membahas terkait dengan panduan observasi profiling peserta didik pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik tentang karakteristik peserta didik tersebut. Pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Sehingga karakteristik peserta didik harus jadi perhatian dan pijakan pendidik dalam melakukan seluruh aktivitas pembelajaran. Karakteristik peserta didik ini meliputi berbagai aspek. Ada aspek etnik, kultural, sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, serta perkembangan motorik. Untuk aspek yang pertama yaitu aspek etnik. Aspek etnik ini menjadi informasi yang sangat berharga bagi pendidik dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Adapun poin-poin terkait dengan aspek etnik ini, yang pertama, berasal dari suku atau ras manakah Anda? Kemudian, apakah dalam satu kelas terdapat perbedaan suku atau ras? Apakah Anda berteman tanpa melihat perbedaan suku atau ras? Dan bagaimana respon Anda ketika ada teman yang berbeda suku atau ras? Kemudian masuk ke aspek kultural. Peserta didik yang kita hadapi mungkin berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga kelas yang kita hadapi merupakan kelas yang multikultural. Dengan demikian, panduannya adalah apakah Anda mengenal budaya yang ada pada lingkungan sekitar? Apakah terdapat perbedaan kebudayaan dalam lingkungan tersebut? Bagaimana Anda berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan tersebut? Dan bagaimana cara Anda menyikapi keberagaman tersebut. Selanjutnya, aspek sosial. Manusia diciptakan Tuhan dengan diberi rizki seperti pekerjaan, kesehatan, kekayaan, kedudukan, dan penghasilan yang berbeda-beda. Kondisi seperti ini juga melatar belakangi peserta didik yang ada pada suatu kelas atau sekolah kita. Perbedaan status sosial terkadang kita jumpai dalam suatu kelas, di mana terkadang dapat menjadi penghambat bagi peserta didik dalam belajar secara berkelompok. Implikasi dengan adanya variasi status sosial menuntut untuk pendidik untuk tetap adil dan bertindak tidak diskriminatif. Yang perlu kita ketahui terkait dengan status sosial yaitu apakah pekerjaan orang tua Anda, kemudian apakah fasilitas Anda sudah memadai, kemudian apakah Anda selalu bermain bersama dengan teman atau tetangga, dan bagaimana interaksi Anda bersama teman di sekolah. Selanjutnya masuk ke aspek minat, di mana minat ini merupakan peran yang sangat penting sehingga perlu tumbuh untuk terus ditumbuh kembangkan sesuai dengan minat yang dimiliki seorang peserta didik. Yang perlu kita ketahui yaitu apakah Anda selalu memperhatikan guru ketika sedang dalam pembelajaran di dalam kelas? Apakah Anda berperan aktif dalam pembelajaran? Apakah Anda selalu mengerjakan tugas tepat waktu? Apa hal yang meningkatkan minat Anda dalam pembelajaran? Dan bagaimana Anda meningkatkan minat belajar tersebut. Selanjutnya, aspek perkembangan kognitif. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Adapun yang perlu kita ketahui melalui panduan ini, yang pertama adalah apakah Anda dapat belajar secara mandiri? Apakah Anda memahami pembelajaran dengan baik? Kemudian
kemudian bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah pembelajaran dengan baik, dan apakah Anda dapat mengimplementasikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian masuk ke aspek kemampuan awal. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui teknik tes, yaitu pretest atau tes awal, dan teknik non-tes seperti wawancara. Kemudian poinnya adalah, apakah Anda selalu melakukan persiapan belajar sebelum dimulai kegiatan pembelajaran? Kemudian yang kedua, bagaimana tanggapan Anda terkait pertanyaan pematik yang diberikan oleh guru? Selanjutnya, aspek gaya belajar. Gaya belajar peserta didik merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran, karena dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar. Adapun sehingga gaya belajar seperti apa yang Anda sukai? Apakah audiovisual, auditori, atau kinestetik? Kemudian, apakah dengan gaya belajar yang Anda sukai dapat mempermudah dalam menerima materi pembelajaran tersebut? Dan apakah Anda lebih menyukai pembelajaran yang dilakukan di dalam atau di luar kelas? Selanjutnya terkait dengan motivasi. Apakah Anda memperhatikan penjelasan guru dalam kegiatan pembelajaran? Apakah Anda aktif bertanya kepada guru atau teman? Apakah Anda membaca buku atau sumber lainnya untuk mencari jawaban yang tepat dalam mengerjakan tugas? Dan apa yang membuat Anda termotivasi dalam belajar? Dan yang terakhir, apakah Anda dapat mengaitkan pembelajaran di kelas dengan kehidupan sehari-hari? Selanjutnya yaitu aspek perkembangan emosi, di mana emosi ini sangat berperan dalam membantu atau mempercepat dan juga justru memperlambat proses pembelajaran tersebut. Adapun pertanyaannya yaitu, apakah Anda merasa senang dan bahagia saat sedang belajar? Apakah Anda dapat selalu memiliki kesempatan untuk berpendapat dalam kegiatan belajar? Dan apakah Anda merasa nyaman dalam menyampaikan pendapat di dalam kelas? Kemudian yang terakhir, model pembelajaran seperti apa yang Anda harapkan? Dan selanjutnya itu terkait dengan aspek perkembangan sosial. Aspek perkembangan sosial ini dapat kita ketahui atau dilihat dari tingkatan kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Sehingga perlu kita ketahui bahwa bagaimana interaksi peserta didik dengan guru dan teman di kelas. Kemudian dapat juga ditanyakan, apakah lingkungan belajar dapat mendukung interaksi Anda dengan baik? Dan apakah yang Anda lakukan jika ada teman yang kedapatan kesulitan belajar? Aspek selanjutnya yaitu aspek perkembangan moral. Dalam kehidupan bermasyarakat tentu kita mengenal terkait dengan moralitas. Bahkan moralitas ini dijadikan sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku, karena moralitas memiliki kriteria atau value yang berimplikasi pada takaran kualitatif seperti baik buruk, benar salah, pantas tidak pantas, wajar tidak wajar, layak tidak layak, dan sejenisnya. Moralitas dalam diri peserta didik dapat ditingkatkan, yang paling rendah menuju ke tingkatan yang lebih tinggi seiring dengan kedewasaannya. Sehingga yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, bagaimana respon peserta didik ketika sedang dinasihati oleh orang tua atau guru. Kemudian dapat juga ditanyakan terkait dengan apakah pernah melanggar peraturan di lingkungan rumah atau sekolah, seperti apa contohnya jika iya. Kemudian apakah peserta didik selalu menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Dan yang terakhir, apakah selalu berusaha memberikan contoh yang baik. Dan yang terakhir itu perkembangan motorik. Perkembangan motorik ini merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerakan individu meningkatkan dari keadaan sederhana, tidak terorganisir, dan tidak terampil ke arah penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Sehingga kita perlu ketahui terkait dengan perkembangan motorik peserta didik dengan pertanyaan, apakah peserta didik mengalami peningkatan tinggi badan atau juga berat badan, kemudian apakah sudah memasuki masa pubertas, dan apakah peserta didik gemar berolahraga,
Kemudian kita ketahui juga jenis olahraga seperti apa yang peserta didik sukai. Dan yang terakhir, apakah perkembangan tersebut berpengaruh terhadap kepercayaan diri peserta didik. Baik, sekian panduan observasi profiling peserta didik yang dapat saya sampaikan. Dari ke-12 aspek tersebut, dapat kita kembangkan kembali pertanyaannya agar mendapatkan informasi yang jauh lebih dalam lagi. Hal ini juga berkaitan dengan mata pelajaran yang akan kita ampu. Sekian, saya Syifa Amalia, mahasiswi PPG Prajabatan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.